Abel dan Aku Kak Kire. kita jadi kedatangan Kak Kire di sini ya. Nah, di sekolah minggu hari ini kita bakal memuji memuliakan Tuhan bersama, terus kita bakal mempelajari firman Tuhan. Tapi sebelum itu nih, kita mau nyanyi dulu biar adik-adik yang di rumah tambah semangat. Jadi boleh bangkit berdiri ya, nanti kita gerak sama-sama ya. Kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yang lagunya bisa nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Betul, dari terbit matahari, dari pagi sampai malam kita diharapkan selalu memuji nama Tuhan ya. Oh ya, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu nih. Doanya minta tolong Kak Kire ya untuk doa ya. Oke. Adik-adik semua, kita bisa mulai dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada kali ini. Tuhan, kami akan memulai acara sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita bentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan nih yang dibawakan oleh Kak Mimi. Tapi sebelumnya kita mau apa sih Kak? Kita mau nyanyi satu lagu lagi Iya. yang berjudul Aku Pahlawan Kecil. Iya, biar tambah semangat nih. Kalian boleh bangkit berdiri lagi, terus kita gerak bareng-bareng ya. Aku pahlawan kecil. Oke. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay! Oke, bentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan nih yang bakal dibawakan sama Kak Mimi. Tapi sebelum itu biar tambah semangat, kita bakal mau nyanyi lagi nih. Mau nyanyi apa sih Kak? Happy ya, Happy ya. Oke. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita mau dengerin dulu firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mimi. Jadi adik-adik boleh siapin Alkitabnya, duduk dengan tenang dan dengerin dengan seksama. Oke? Hai, gimana tadi? Kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Ada kakak-kakak baru yang nemenin Mimi hari ini. Siapa tadi namanya? Kak Kire sama kakak Abel. Ih, luar biasa ya kakak-kakak kita. Kita kalau mereka saja semangat untuk melayani Tuhan, kita juga semangat untuk melayani Tuhan. Ya enggak? Iya apa ya? Nah, hari ini Kakak Mimi mau cerita tentang apa ya? Siapa di sini suka baca firman Tuhan? Baca Alkitab? Siapa yang suka?
Jangan-jangan ada yang belum tahu lagi bentuk Alkitabnya seperti apa. Ayo coba Mama dan Papa, coba ada nggak Alkitab bentuk fisik? Ayo coba kasih tahu sama anak-anak baik yang ada di rumah ini, seperti apa Alkitab firman Tuhan yang kakak ceritain dari kemarin-kemarin sampai hari ini. Nah, kakak hari ini mau cerita tentang dari Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Berapa? Mazmur 119 ayat 47 sampai 49. Ceritanya ini adalah firman Tuhan kesukaan aku. Firman Tuhan kesukaan siapa? Kesukaan kakak Mimi, kesukaan adik-adik yang ada di rumah, kesukaan kita semua. Itu ceritanya bagus sekali. Dan sekarang kakak Mimi mau ceritain tentang apa ya tuh ya? Bercerita tentang ada seorang yang namanya Daud. Daud ini laki-laki yang ganteng, terus dia cakep sekali. Badannya nggak besar, tapi dia cukup kece. Kece apa ya? Cukup tampan gitu. Daud itu adalah sang pemazmur. Pemazmur itu dia suka bernyanyi buat Tuhan. Kalau nanti Mama sama Papa di rumah ada waktu ceritain tentang Daud ya, bagaimana dia menggunakan semua talentanya buat buat menyenangkan hati Tuhan. Dia bisa main musik, dia bisa bernyanyi, dia suka sekali menyenangkan hati Tuhan dengan suaranya, dengan talentanya. Nah, hari ini kita mau bercerita tentang Daud. Daud itu selalu menyatakan kecintaannya kepada hukum Tuhan. Dia patuh terhadap Tuhan. Dia sayang terhadap Tuhan. Dengar-dengaran terhadap Tuhan. Seperti adik-adik sekarang ini. Daud itu selalu mencari maksud-maksud Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan melalui dirinya. Kalau kita yang kecil-kecil ini, apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita sih gitu? Apa sih kami ini? Aku tuh masih kecil, bagaimana ceritanya? Aku mengerti tentang maksud Tuhan. Nggak apa-apa. Pelan-pelan dengan dengar-dengaran sekarang nih, duduk diam, manis, mendengarkan kakak Mimi cerita, itu sudah dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, kakak Mimi mau cerita, dia itu suka sekali menuruti apa yang Tuhan minta dalam hidupnya. Dia suka belajar memahami kehendak Tuhan. Dan dia juga suka mencari perintah Tuhan karena ia sangat mencintai firman Tuhan. Hebat ya. Kalau di ayat 45, dia bercerita tentang dia harus hidup dalam kebebasan dan kelegaan. Apa tuh maksudnya? Dia akan terbebas dengan jahat yang jahat-jahat. Dia akan patuh terhadap Tuhan Yesus. Dia selalu mau apa yang Tuhan Yesus suruh dalam hidupnya. Dia oke Tuhan, aku nggak akan malas ke gereja. Aku nggak akan selalu nonton TV terus. Aku nggak selalu pegang-pegang handphone, lihat-lihat YouTube di dalam gereja. Aku akan patuh terhadap Tuhan. Lalu dia harus berani dalam tugasnya. Apa itu? Nah, harus berani gini. Misalnya, Winet, mandinya jangan lama-lama ya. Iya Mama, iya Tambi. Misya, kalau misalnya mau minum susu, jangan lama-lama terus didiemin gitu ya. Misya sudah tidak minum susu, Mimi. Oh, jadi contohnya apa dong? Oh, Misya, kalau suka bernyanyi, bantuin Mimi bernyanyi di sekolah minggu asuhan ya gitu. Oke Tuhan, oke. Aku akan melakukan itu. Harus berani. Kalau kakak bilang ini, siapa yang mau nyanyi? Langsung angkat tangan, saya gitu. Nah,
Di ayat 47 dia bilang dia harus bersukacita dan senang dalam tugasnya. Ya, seperti hari ini nih, Kakak Mimi, aku harus bikin cerita nih buat anak-anak baik yang ada di rumah. Nah, aku nggak boleh, aku capek padahal gitu. Harus tetap bersukacita dalam tugasnya apapun itu. Oke. Nah, ayat 48 dia bilang ini, harus rajin dan kuat karena bersukacita saja tidak cukup. Dia harus rajin, dia harus kuat, dia harus setia mengikuti Tuhan. Karena ketika dia menjalani itu pasti iblis tuh bilang ini, hei, nggak usah dengerin itu. Ayo nonton TV aja lebih enak daripada mendengarkan firman Tuhan. Bikin ngantuk. Hah? Bener nggak? Jadi harus rajin, setia, dan kuat dalam mendengarkan, dalam melakukan tugas-tugasnya. Lalu ayat 49, dengan berharap pada kasih karunia dan rahmat Tuhan, selalu kita selalu dalam melakukan tugas itu harus melihat bagaimana rahmat Tuhan, berharap pada kasih dan rahmat Tuhan. Kita goalnya adalah menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana Tuhan Yesus yang ada di atas sana langsung, aku senang sekali, aku bersukacita sekali. Nah, jadi cerita hari ini tentang aku suka firman Tuhan. Atau apa tadi? Atau apa? Siapa yang ingat? Firman Tuhan adalah kesukaan aku. Jadi Tuhan, anak-anak Tuhan harus suka membaca firman Tuhan. Sedikit-sedikit, gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Tapi kita harus membiasakan ya mama papa ya, dengerin mereka untuk membacakan firman Tuhan. Walaupun mereka gak selalu mendengarkan dan tidak mengerti maksudnya, tapi biarkan mereka boleh mendengar, disenandungkan, dibacakan. Oke? Nah, kalau dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan untuk orang-orang percaya. Jadi ketika firman Tuhan itu dilepaskan, percayalah itu tidak akan sia-sia. Nah, karena Daud juga percaya dan meyakini janji Tuhan untuknya, sehingga ia setia dan berdoa untuk terus berharap pada Tuhan. Bagus ya cerita hari ini ya. Bagaimana kesetiaan Daud menjadi contoh buat kita semua. Dan begitu juga kesetiaan Daud boleh menjadi contoh buat papa mama di rumah mengajarkan anak-anak kecil ini. Wah, ini akan menjadi kebanggaan dan cerita panjang buat mereka. Nah, sampai di sini dulu cerita hari ini, dan kita lanjutkan untuk besok lagi dengan cerita yang lebih menarik lagi. Oke? Kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan bagaimana Daud boleh Tuhan pakai dengan segala talenta yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah kami, anak-anak kecil, boleh menjadi alat Tuhan di dalam dunia ini. Apapun itu Tuhan, kami mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kami lupa ada satu ayat hafalan untuk anak-anak. Ayat hafalannya adalah dari Mazmur 119 ayat 47. Apa itu bunyinya? Ulangin. Mazmur 100. Kami juga lupa. Mazmur 119 ayat 47. Kesenanganku ialah melakukan perintahmu. Kesenanganku adalah melakukan perintahmu. Kesenanganku adalah melakukan perintahmu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah. Nah, tadi udah denger kan firman Tuhannya? Firman Tuhan kesukaanku. Nah, sekarang kita bakal nyanyi kita bakal nyanyi lagu apa sih Kak? Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Oke. Burung pipit yang kecil dikasih
dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, sabun tak terlupa oleh penciptanya. Oke adik-adik, kita udah di penghujung sekolah minggu asuhan nih. Nah, sebelum selesai, kita mau berdoa dulu ya. Kakak bakal pimpin doanya. Oke, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah bisa sekolah minggu Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa kami terapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, dadah adik-adik.